Ciao An, good morning, selamat pagi. Nah, Anda mau lihat motivasi dari saya, sepak terjang 37 tahun berbisnis. Bisnis apa saja sudah saya jalankan, ya. Saya jelaskan bisnis saya tahun 1986. Itu setelah saya yatim piatu dan 1986 itu papa saya meninggal bulan Juni, ya. Uh, Kalau mama 1980. Nah, jadi saya mulai kerja benar, maksudnya kalau saat masih orang tua lengkap, saya sama sekali tidak kerja, ya, sampai usia 10 tahun. Namun setelah mama meninggal, saya bantu papa untuk bekerja sambil sekolah. Nah, setelah tahun 1986, karena saya yatim piatu, saya bekerja. Pertama, rencana saya mau melanjutkan sekolah, karena saya pas lulusan SMP waktu itu sudah didaftarkan melanjutkannya di Sungai Liat, sekolah semia. Namun papa saya sakit keras dan dia meninggal tahun Juni 1986. Dan setelah itu saya mengikuti nasihat keluarga, katanya kamu terjun ke bisnis saja, ke kerja. Jadi saya tahun 1986 saya terjun ke jadi nelayan, ya, usia 16 tahun. Nah, setelah itu saya, karena paman saya ini orang yang punya uang saat itu, dia beli lahan kurang lebih 60 hektar untuk saya yang memegang usahanya. Kurang lebih 11 hektar lebih dia buka usaha perkebunan lada dan jeruk. Namun saya ambil langkah yang terbaik buat saya jadi nelayan sambil bekerja sama dia, dan saya buka lahan kebun lada sambil saya jadi nelayan. Waktu berjalan sekitar 7 tahun saya sukses. Jadi waktu itu saya pegang karyawan kurang lebih usia saya 17 tahun, 50 karyawan saya pegang, berbagai suku, ya. Dan saya setelah sukses, saya menyumbang pembangunan rumah tahun 1989 sampai 2023 itu kurang lebih 40% menyumbang pembangunan rumah, karena saya menolak pemberian dari paman, kakak abang dari papa saya. Saya menolak, ya, dan saya berjuang untuk membangun bersama keluarga, sehingga terbangunlah itu rumah, ya, setengah beton, ya, tahun 1989 sampai 2003, bersama toilet dan sumur. 40% jadi saya mengeluarkan biaya, dan saat ini rumah tersebut saya jadikan pusat kantor saya untuk bisnis. Setelah itu 1993 saya merantau, dan saya tinggalkan usaha kebun saya. Setiap tahun saya pulang mengambil hasil selama 5 tahun. Akhirnya saya terjadi krisis ekonomi tahun 98, saya sempat pulang.
saya sempat jadi nelayan lagi 3 bulan untuk mengumpulkan dana. Berhubung saya tahun 1998 saya buka usaha di bidang import, ya, di bidang parfum. Ternyata uang saya tidak mencukupin, bahkan saya tidak sanggup lagi bayar uang kos waktu itu, ya, di Jakarta. Setelah saya pulang 3 bulan saya jadi nelayan, kumpulkan uang, saya berangkat lagi ke Jakarta untuk meneruskan usaha saya. Akhirnya saya naik daun 3 tahun, sukseslah di bidang itu. Namun tahun 2004 saya ambruk lagi, ya, usaha saya ambruk karena inflasi cukup tinggi. Konsumen saya turun 50%, drastis, dan dan akhirnya saya bertahan 10 tahun menghabiskan uang saya selama 3 tahun naik daun, cari duitnya kayak air. Tahun 2013 saya balik 1 tahun di Bangka menanam lada, ya, dan sawit. Ternyata ada halangan, saudara saya meninggal yang bungsu. Saya jual itu tanah, ya, maksudnya jual sedikit, paman saya kasih kurang lebih bersama saudara saya itu ada prediksi saya 2 hektar lebih, ya, dia kasih tanah itu. Tapi setelah saya merantau lama, tanah itu diambil oleh adik saya cowok yang bungsu. Adik saya satunya di Pangkal Pinang. Semuanya merantau di Jakarta semua, ya. Jadi adik bungsu itu merantau di Jakarta, yang bungsu cewek, bungsu cowok, dan yang adik saya yang satu tinggal di Pangkal Pinang juga merantau di Jakarta. Jadi saya paling lama merantau di Jakarta, nomor 2 sesudah kakak perempuan, ya, kakak perempuan yang paling pertama merantau. Jadi saya tahun 2013 saya pulang, 1 tahun lebih itu menanam lada, dan saya jual bersama motor saya waktu itu, ya, meneruskan usaha di parfum. Ternyata biayanya kurang, ya, biayanya kurang, modalnya. Setelah itu saya kerja lagi di ekspor impor, punya teman sekaligus bos saya, sampai 2014 kalau nggak salah 3 bulan saya hanya kerja sama dia. Tapi terjadi kesalahpahaman, ya. Saya orangnya komit, tapi bos saya komit, cuman dia kurang komit sedikit, ya. Itu saya tersinggung, saya akhirnya minta stop, berhenti kerjanya, ya. Sebenarnya saya nggak tahu itu, sebenarnya sangat senang sama dia, cuma saya orangnya waktu itu ada gengsi sedikit, tersinggung karena dia negorin saya sedikit sebenarnya, ya, masalah ngecat saja. Saya langsung berhenti, karena komit. Waktu itu dia bilang saya libur 1 minggu karena omset saya besar menjalankan bisnis ekspor impornya, dan saya nggak tahu kenapa saya begitu waktu itu, ya. Saya ada rasa gengsi, ya, mungkin karena terlalu lama saya wira swasta, ya, usaha sendiri. Tapi sepak terjang saya di Jakarta sudah banyak saya berbisnis. Saya pertama kerja di ini, saya kerja di pertama kerja saya sebenarnya karena banyak duit waktu itu. Saya pulang pergi Jakarta Bandung, dan saya berbisnis di Bandung, sempat, ya, berbisnis usaha pribadi, ya. Pernah juga saya mencoba kerja di toko sembako, ya. Saya mau dikasih jadi mimpin pabrik family di Bandung, tapi saya orangnya nggak sabaran, maunya kerja di kerja di Jakarta. Nah, setelah itu saya kerjalah di Jakarta, dan saya ambil peluang kerja di ekspor impor di ekspedisi Sulven & Kas. Bosnya sangat baik sama saya,
dan pangkat saya wakil manajer sekali masuk ya. 3 bulan mau diangkat jadi manajer, tapi saya stres dengan anak buahnya yang melawan, sehingga saya stres, saya berhenti juga. Bosnya geleng kepala, dia bilang saya naikkan lagi gaji kamu, pangkat kamu manajer. Saya tolak, gila saya ya. Posisi begitu bagus saya tolak, katanya 3 tahun kamu nggak pulang kamu akan kaya. Tapi saya tolak semua. Setelah itu saya akhirnya diberi Tuhan cobaan berat. Saya pernah dorong gerobak di Jakarta, kerja di toko material 3 bulan ya. Namun saya berhenti kerja karena tidak sesuai gajinya. Saya berhenti nganggur 1 bulan, dan saya kerja lagi di aluminium kaca ya. Namun karena saya kecapean karena kaca itu berat, waktu itu saya berhenti juga 3 bulan kalau salah saya kerja. Setelah itu saya berhenti lagi kerja, nganggur lagi. Saya kerja sebagai pengawas lampu kebakaran di ITC Jakarta Roxy ya. Ternyata saya sebenarnya peluang itu sudah sangat bagus. Dia tidak memberi saya tugas mengangkat berat-berat, hanya mengontrol lampu kebakaran. Tapi karena berhubung dengan komit di agama, saya ada meeting jam 4. Saya berhenti kerja itu jam 4, tapi disuruh lembur. Saya akhirnya hari itu saya stop kerjanya 1 bulan. Gila ya. Nah, setelah itu saya cari kerja lagi, nggak taunya dapat lagi kerja di toko material. Tapi saya tidak pernah suruh orang cari kerja, saya sendiri ya. Itu kemandirian saya, mental saya yang luar biasa. Orang sekolah S1 cari kerja susah, tapi saya sekali ketemu bosnya bisa diterima. Itu luar biasa ya. Jadi saya kerja di toko material, langsung dipercayakan jadi wakil mandor dan orang kepercayaan bosnya, asistennya. 3 bulan saya kerja karena kejujuran saya. Bosnya suruh saya setor duit di bank, tapi saya berhenti karena apa? Ada ya. Jadi saya kerja jam 5 selesai, tutup toko, saya lembur, pulang bisa siang, begadang di luar Jakarta pengambilan barang ya. Tapi saya bukan karena itu saya berhenti, karena juga agama ya. Saya hari Minggu harus ibadah. Bosnya sayang sama saya, dia bilang, kalau kamu kerja hari Minggu saya akan tambahkan 2 kali lipat gaji kamu. Saya tolak dan saya berhenti kerjanya langsung. Karena saya waktu itu komit benar ya. Akhirnya saya melamar di ekspedisi kayu. 1 bulan saya tunggu bosnya terima saya. Saya diangkat jadi purchasing, bagian penjualan dan pembelian. Jadi bosnya sempat ngomong, saya terima kamu, tapi di saat proses 3 bulan masa training, bosnya bilang kamu akan saya berhentikan. Kenapa bos saya diberhentikan? Dia nggak jawab. Saya tunggu sampai 3 bulan, ternyata saya tidak diberhentikan. Tapi waktu itu sempat dia bilang, karena kamu terlalu jujur berbisnis. Wah, saya pertahankan itu. Akhirnya setelah 3 bulan saya diangkat jabatan paling atas ya, luar biasa ya. Jadi saya minta hari Minggu saya tidak mau kerja. Suami istrinya sangat sayang sama saya dan diangkat paling atas. Saya hanya mengontrol mesin saja ya, mesin di pabrik. Itu kerja saya ya. Makan dapat 2 kali catering ya. Namun saya tinggalnya di mes. Namun bosnya sering merayu saya, baik istrinya maupun suaminya. Masa katanya hari Minggu tidak bisa kamu libur sekali saja? Saya bilang tidak bisa. Maklum saya waktu di kegiatan
gereja itu sangat disiplin waktu itu, kayak ABRI penerapannya 4 tahun ya, satu ya satu dibilang. Akhirnya saya punya karakter yang disiplin sekali, dan saya akhirnya setahun 4 bulan saya kerja di ekspedisi tersebut. Saya berhenti ya. Saya berhenti karena tidak tahan hari Minggu disuruh kerja, itu ya alasan, bukan saya dipecat atau apa ya. Nah, setelah itu saya nganggur. Saya ditolong oleh orang jemaat punya usaha di perbankan di bidang kartu kredit, dan saya diterima menjadi marketing. Saya tahun 96 saya di 16 kartu kredit, tapi yang diterima ini di Unibank. Saya juara satu sering ya. Karena saya kerjanya luar biasa. Jam 8 saya sudah on time di kantor. Jam 5 saya pasti sudah di kantor, setor aplikasi, dan saya sering juara satu. 500 konsumen saya kurang lebih ya waktu itu di 16 bank. Tapi saya saat itu saya sering juga, maksudnya ada perusahaan Inggris dan Amerika menawarkan saya gaji kerja di dalam. Saya tidak mau, saya tolak, alasan karena gaji saya lebih besar dari pembayarannya. Nah, setelah itu saya 2 tahun di bidang kartu kredit. Saya melamar di properti Lipo ya. Saya ditugaskan 3 lokasi, Cikarang, Sentul, dan Karawaci. 6 bulan saya kerja, saya stop. Dan saya sempat di asuransi 2 tahun di perusahaan Inggris, di perusahaan Pak Hari Tani Sudibyo itu 3 bulan diangkat jadi SAM. Terus saya berhenti juga karena saya banyak keluar duit 200 jutaan selama 2 tahun, karena saya jalan 5 provinsi ya berbisnisnya, dan saya bawa teman ya, ada 2 orang. Jadi menghabiskan duit saya 200 juta selama 2 tahun. Saya juga ada berbisnis di berbagai usaha ya. 10 tahun saya di perusahaan media asing ya, digital ya. Berbagai perusahaan, kurang lebih 50 perusahaan ya. 10 tahun itu 50 perusahaan saya join. Nah, di saat saya naik daun, saya banyak berinvestasi, menabung di bank, menabung di asuransi, membeli tanah. Saya membeli tanah ditipu, akhirnya dari situ saya terjun di politik, buka partai 6 tahun ya. Tapi zaman tahun 2004 itu 10 tahun ke depannya saya ambruk ya. Akhirnya saya ditendang ke Bangka. Jadi awal tahun 2015 saya bekerja di elektronik sampai sekarang 8 tahun lebih. Saya 4 tahun lebih di Bos Pomini Emas Berlian ya, sudah saya ganti namanya Bos Pomini Emas Berlian. Dan saya waktu masih di Jakarta penulis buku 5 buku ya. 5 buku saya mencoba menawarkan di Kompas TV, Kompas sekarang, pernah ditawarkan 5.000 keping, namun saya tolak, hanya royalti 10%. Dan waktu saya buka partai, sempat saya ditawarkan jadi jadi bupati di bagian timur, saya tolak juga. Sempat juga kerja sama saya menawarkan untuk nyalonin jadi gubernur Bangka Belitung, saya tolak juga karena saya suka bisnis, kata saya. Jadi 5 negara saya mau ke luar negeri saya juga batalkan karena saya jadi mendalamin agama. Saya sempat sekolah bahasa Inggris 3 tahun lebih. Saya sekolah Mandarin 1 tahun lebih, setara D1 atau D2 ya. Bahasa asing itu di ekspor impor ya. Bahasa Mandarin itu maksudnya.
Jadi Mandarin Inggris dia sekolahnya. Eh, jadi setelah saya pulang ke Bangka, 23 judul buku saya tulis hasilnya, dan karena 10 tahun di perusahaan asing di bidang sistem, di bidang media digital, saya ciptakan sistem saya ya. Saya punya produk galeri ya, dan itu yang saya dapatkan selama 37 tahun ini ya. Tidak mudah sepak terjang saya ya. Turun naik ya. Jadi sebenarnya seharusnya saya ini jadi orang yang sukses, seorang motivasi dan seorang yang pengusaha besar seharusnya sudah ya. Tapi berhubung dengan ekonomi gonjang-ganjing selama 37 tahun ini, saya belum bisa menikmati kesuksesan dalam berbisnis. Kesuksesan dalam beragama juga saya pernah mau full time, saya mau khusus di agama juga gagal ya. Itu tahun 2015. Akhirnya saya terjun lagi di bisnis, dan sekarang saya terjun di bisnis dan politik. Kalau di agama saya biasa-biasa ya. Kenapa saya mau terjun di politik? Kok saya kerja 37 tahun, saya bukan jadi orang sukses ya. Kalau di politik bayarannya besar, pejabat. Tapi bukan artinya saya minat di politik bayarnya besar, tapi mau membantu pemerintahan. Saya banyak kasih masukan di Jakarta itu tentang infrastruktur ya, tentang birokrasi, tentang kejahatan, tentang ekonomi, semuanya. Saya ada 10 hal saya pernah kirim ke polisi waktu itu ya. Waktu zaman Presiden Pak SBY itu ya. Banjir saya bilang buang airnya ke laut. Jalan macet saya bilang tebang pohonnya kiri kanan. Jalan Sudirman 8 jalur. Akhirnya zaman Pak Ahok, zaman Pak Jokowi, ditebanglah pohon itu, dibangunlah subway, monorail ya. Itu saya ada kasih masukan. Jadi saya mengetahui sekali tentang Jakarta, tentang Bangka ya. Makanya saya tentang Indonesia ya, karena saya sempat jalan 9 provinsi ya. Jadi kenapa saya terjun di politik? Impian saya terlalu tinggi untuk jadi pejabat, karena saya menguasai skillnya. Minimal saya jadi gubernur Bangka atau Jakarta, atau jadi presiden atau wakil presiden, karena cita-cita saya ingin seluruh Indonesia saya jelajahi ya. Itu sebelum saya merantau, cita-cita semasa saya masih kecil dan sebelum saya merantau. Tapi belum tercapai itu ya. Belum tercapainya saya seluruh Indonesia, itu belum tercapainya. Satu. Kedua, jadi pejabatnya, karena saya menolak selama ini ya. Kalau saya tidak menolak, sudah lama saya jadi pejabat ya. Jadi inilah sekilas saya 37 tahun sepak terjang saya berbisnis, beragama dan berpolitik. Jadi politik itu sudah 22 tahun. Di bisnis 37 tahun. Kalau di agama saya serius pindah agama Kristen ini tahun 1994. Tahun 1994. Jadi sudah hampir 29 tahun, akhir tahun 2023 itu. Jadi sepak terjang saya semuanya sudah saya jalankan ya sebenarnya ya. Tinggal memang saya yang belum saya dalamin di politik, maksudnya saya belum pernah jadi pejabat. Jadi inilah saya sepak terjang saya, biografi saya yang secara singkat saya jelaskan ya. Tidak mudah saya lewatin ya, sepak terjang saya ya. Selayaknya saya jadi orang top sudah saat ini. Salah satunya saya jadi youtuber pemula, karena mungkin dengan saya jelaskan ini
maka saya bisa diangkat lebih tinggi lagi menjadi orang yang bisa lebih sukses dan top. Karena saya sudah jelaskan singkat, sebenarnya saya punya buku, tapi saya tidak mau umum itu. Tapi sekarang sudah zaman digital, jadi saya harus jelaskan singkatnya seperti ini. Profil saya sepak terjang 37 tahun menjadi di bidang bisnis. Oke, bidang bisnis, bidang agama, dan bidang politik. Oke, sekian, terima kasih. Semoga Anda puas. Anda tekan subscribe, tekan like, kasih komen, bagikan kepada teman supaya video ini bermanfaat. Ini motivasi hidup. Anda baca buku saya 23 buku, Anda akan memiliki pengalaman sekejap saja. Selesai baca, Anda punya pengalaman yang luar biasa dari kehidupan saya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga Anda puas. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan harapan saya adalah untuk Bangka saat ini, harga timah itu kalau bisa 300.000. Karena prediksi saya 3 tahun lagi akan menjadi harga 500.000 harga timah. Sawit 3.000 per kilo, ya. Lada kurang lebih kalau 3 tahun lagi prediksi bisa harga 300.000 per kilo. Karet, kalau karet ya tergantung dari pemerintah, kalau bisa harganya 10.000 per kilo, ya. Harga nelayan juga sudah sesuai kalau dilihat sekarang, ya, kalau saya lihat, ya. Tapi masih bisa dinaikkan udang super, kepiting super itu, ya, itu perlu dinaikkan, ya. Karena harganya masih murah kalau saya lihat yang dua itu, ya. Oke, jadi pemimpin dari presiden sampai lurah, pilih orang yang pintar ekonomi, itu yang utama, ya. Bukan dari sekolahnya, pengalamannya, atau ya hal lain, atau hartanya, ya. Anda pilih orang yang pintar ekonomi, sepak terjangnya. Itu yang pertama. Kedua, infrastruktur. Ketiga, tata kota, tempat pariwisata. Kelima, dia harus menolong orang yang miskin, ya. Itu yang penting. Kalau gebrakan untuk Bangka ini perlu jembatan penghubung Bangka Belitung lewat darat, Bangka Palembang, itu yang utama, ya, supaya ekonominya bisa maju, inflasinya bisa normal, ya. Oke, sekian, terima kasih.